Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline dan kali ini bersama saya Jason Sambo. Pemirsa, saat ini pengelolaan uang rupiah semakin efisien dan modern agar rupiah yang berkualitas dan terpercaya siap tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya transformasi digital telah mengubah arah pengelolaan uang rupiah di Indonesia serta sejauh apa sinergi antara otoritas dan industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rupiah yang berkualitas dan terpercaya di tengah kuatnya arus digitalisasi sistem pembayaran. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Bapak Marlison Hakim. Selamat siang Pak Marlison. Selamat siang Bang Jason. Iya, terima kasih sudah bergabung. Sehat, salam bahagia untuk kita semua. Iya, salam sehat juga untuk Pak Marlison dan berikutnya juga ada Eksekutif Vice President Divisi Sentral Layanan Perbankan Elektronik PT Bank Sentral Asia Tbk, Ibu Susanwati. Selamat siang Bu Susan. Selamat siang Mas Jason. Salam sehat juga untuk Pak Marlison, Mas Jason. Terima kasih Bu Susan sudah bergabung. Mungkin saya pertama mau ke Pak Marlison terlebih dahulu Pak. Terkait pengelolaan uang rupiah di Indonesia Pak, apa sebenarnya upaya atau strategi yang sudah dilakukan Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan uang rupiah di tengah digitalisasi ekonomi dan juga keuangan digital di Indonesia Pak? Terima kasih Bung Jason dan rekan kami Ibu Susan dari BCA. Pertama, sekali lagi salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Perlu kami sampaikan yang pertama adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral sudah diberikan amanah untuk melakukan pengelolaan uang rupiah. Nah, dalam konteks ini Bank Indonesia telah memiliki framework untuk menyediakan uang layak edar dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Dan tentunya diselaraskan dengan arah kebijakan sistem pembayaran non-tunai agar aktivitas ekonomi berjalan lancar dan baik. Nah, di tengah perkembangan keuangan digital yang sangat pesat di Indonesia saat ini, maka strategi pengelolaan uang rupiah yang terpenting adalah bagaimana Bank Indonesia melakukan perencanaan dan proyeksi kebutuhan pencetakan uang secara akurat dan komprehensif. Nah, dalam konteks proyeksi kebutuhan ini, kita selalu memperhatikan kondisi makroekonomi serta memperhatikan kebutuhan uang secara spasial berdasarkan karakteristik dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pada saat kita melakukan proyeksi perencanaan uang, kita selaraskan dengan perkembangan digitalisasi sistem pembayaran non-tunai, sehingga penyusunan kebutuhan uang semakin akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal penting yang perlu kami sampaikan di sini, Bung Jason, adalah perkembangan instrumen pembayaran non-tunai dan ekonomi digital di Indonesia tidak serta-merta mengeliminasi instrumen pembayaran tunai. Hal ini terlihat dari pertumbuhan kebutuhan uang kartal di Indonesia yang masih tetap tinggi, seiring dengan pesatnya kenaikan instrumen pembayaran non-tunai. Salah satu indikator penting adalah bahwa rasio uang yang diedarkan terhadap pertumbuhan ekonomi relatif stabil selama 10 tahun terakhir, yaitu 4,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penggunaan uang kartal, baik uang kertas maupun uang logam, masih bersifat asimetris dengan pertumbuhan ekonomi. Intinya, kenaikan non-tunai tidak mengeliminasi instrumen pembayaran tunai. Demikian Bang Jason. Iya, Pak Marlison, kalau tadi kita membahas terkait dengan pengelolaan uang rupiahnya. Tapi kalau sekarang kita bahas terkait dengan sistemnya, mekanismenya. Ini kan sistemnya juga sudah terdigitalisasi terkait pengelolaan uang rupiah. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendigitalisasi terkait mekanisme pengelolaan uang rupiah ini, Pak Marlison? Nah, betul Bang Jason bahwa di tengah perkembangan teknologi sistem informasi yang telah menyentuh berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan rupiah, Bank Indonesia telah menetapkan digitalisasi sebagai salah satu key milestone di dalam framework pengelolaan uang rupiah. Nah, digitalisasi tersebut melingkupi seluruh aspek dalam pengelolaan uang rupiah, dari mulai perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, sampai dengan pemusnahan uang, semua kita lakukan secara digitalisasi. Nah, terkait dengan digitalisasi tersebut, maka Bank Indonesia saat ini sedang membangun namanya sentra pengelolaan uang atau cash center dan depot kas utama baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, di Jawa Timur maupun Sulawesi Selatan untuk mendukung distribusi secara terintegrasi. Nah, seluruh infrastruktur pengelolaan uang rupiah ini akan didukung dengan infrastruktur yang berbasis digital. Antara lain kita menggunakan peralatan material handling yang berbasis robotik yang bertujuan agar pengelolaan uang menjadi semakin efisien, makin cepat,
aman, dan tentunya dengan less human intervention. Saat ini digitalisasi sudah mulai diimplementasikan oleh Bank Indonesia dalam pengelolaan uang rupiah. Antara lain, dalam konteks digitalisasi inventory uang dengan menggunakan warehouse management system, cash management dalam konteks transaksi dengan perbankan, dan tentunya kita menggunakan core banking system dalam layanan kepada perbankan. Bank Indonesia terus, Bang Jason, untuk terus mengembangkan berbagai aplikasi agar dalam layanan kepada perbankan termasuk masyarakat akan terus kita menggunakan digital sehingga dapat menurunkan risiko kesalahan secara administratif. Demikian Bang Jason. Ya, saya ke Bu Susan. Bu Susan, kalau Bu Susan sendiri melihatnya dampak dari digitalisasi, perkembangan digitalisasi ekonomi, kemudian bagaimana impact-nya Bu, pengaruhnya terhadap kebutuhan uang kartal di Indonesia? Ya, digitalisasi itu memang sudah beberapa tahun ini agak mendistrap bank gitu ya, dia bilang bahwa bank dikejar dengan atau didampingi dengan fintech yang besar gitu ya, yang juga cukup memberikan nasabah mendapatkan kenikmatan yang lebih dari sana. Nah dari situ bank juga bergerak mengikuti digitalisasi itu gitu ya. Nah terbukti dengan transaksi di BCA sendiri itu digitalisasi itu menggerakkan yang tadinya transaksi digital itu tidak terlalu banyak sampai akhirnya ujungnya sekarang transaksi di cabang itu hanya 31%. Sisanya itu adalah transaksi digital yang dilakukan oleh semua nasabah kami gitu ya. Nah, itu dari in term of frekuensi. Tapi kalau kita bicara dengan nilai uang tunai, rupiah, tetap masih cukup mendominasi. Jadi untuk penyebaran uang tunai itu, karena kita banknya itu adalah bank retail, nasabahnya adalah banyak nasabah retail, di mana nasabah retail itu menerima transaksi dari customer-nya berupa uang tunai, otomatis nasabah kita menyetorkan ke BCA uang tunai itu. Nah dari situ kita harus memprosesnya kembali. Nah prosesnya sebagian kita putar untuk ke ATM kita, mengisi ATM kita. Kelebihannya kita setorkan kembali ke BI untuk uang-uang yang kurang layak ada, atau kita tukar antar bank gitu ya. Nah proses itu masih banyak kita lakukan di BCA. Jadi yang seperti Pak Marlison tadi cerita, digitalisasi transaksinya naik, tapi uang tunai juga tidak banyak turun. Sedikit menurun tapi tidak banyak gitu. Oke, kalau kita boleh persentasekan memang impact-nya atau turunnya berapa persen Bu kira-kira? Nggak terlalu banyak Pak, karena apa? Penambahan customer kita juga jadi banyak. Jadi karena perputaran uang kartal di Indonesia itu masih 700 triliun sekian kalau nggak salah, saya ingat ya baca dari data Bank Indonesia. Dengan demikian uang yang masuk ke Bank BCA sih masih mendominasi. Secara rata-rata setiap harinya kita memanage saldo akhir itu di sekitar 12 sampai 17 triliun. Oke. Baik, Bu Susan dan juga Pak Marlison, nanti saya akan tanya lebih detail lagi terkait apa sebenarnya tujuan besar dibalik kemudian Bank Indonesia dan juga industri perbankan akhirnya melakukan digitalisasi terhadap pengelolaan uang rupiah. Kita akan bahas Pak Marlison dan juga Bu Susan usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Newsline dan masih membahas terkait dengan pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Saya kembali lagi ke Pak Marlison. Pak Marlison, kita sudah bahas tadi terkait dengan upaya dari Bank Indonesia untuk mendigitalisasi pengelolaan uang rupiah di Indonesia. Ini tujuannya sebenarnya apa, dan kalau bagi masyarakat dengan adanya digitalisasi ini dampak yang dirasakan apa ya Pak? Ya, terima kasih Bung Jason. Tadi rekan kami Bu Susan dari BCA menjelaskan bahwa di balik meningkatnya non tunai, kebutuhan akan uang kartal juga tertinggi. Nah dalam konteks itulah kami Bank Indonesia yang memang diberikan amanah bertanggung jawab dalam pengelolaan uang itu harus mampu menyediakan kebutuhan uang dalam jumlah yang cukup dan layak edar dan yang berkualitas bagi masyarakat. Nah dalam konteks ini maka digitalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia
itu dalam rangka lebih memberikan modernisasi di dalam uang rupiah sehingga lebih efisien, cepat, dan aman. Sehingga masyarakat dapat menerima uang rupiah dalam kondisi yang layak edar dan berkualitas. Inilah yang tadi kami sampaikan bahwa pada saat seluruh aspek digitalisasi tadi kami lakukan dari sisi perencanaan sampai pemusnahan, maka pada gilirannya masyarakat nanti dapat menerima rupiah dalam kondisi yang layak edar dan berkualitas. Nah, dalam konteks ini juga kami Bank Indonesia memiliki beberapa strategi dan cara agar kita menghadapi geografis yang sangat luas di Indonesia, berbagai ribu pulau. Nah, oleh karena itu maka pemenuhan kebutuhan uang rupiah yang berkualitas harus kami penuhi. Kami memiliki 45 kantor perwakilan. Kami memiliki 9 depot kas wilayah. Dari jalur itulah kami kemudian mendistribusikan dan mengedarkan uang rupiah. Bahkan untuk menjangkau daerah tertentu, khususnya daerah-daerah yang jauh dari lokasi kantor Indonesia, maka Bank Indonesia pun bekerja sama dengan perbankan dengan menitipkan dana Bank Indonesia untuk disalurkan kepada masyarakat. Termasuk Bank Indonesia harus mampu menyediakan kebutuhan uang di daerah-daerah terpencil, terdepan dan terluar. Nah, ini semua bagian daripada mempercepat dan memberikan efisiensi dalam distribusi dan pengedaran. Dan pelaksanaan pengedaran rupiah tadi yang kami sebutkan tadi tentunya memerlukan dukungan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk perbankan. Termasuk yang kami sampaikan tadi untuk menjangkau saudara-saudara kita, masyarakat yang daerah terpencil, terdepan, terluar, kami bekerja sama dengan TNI AL untuk mengedarkan uang tersebut. Nah, untuk mengetahui dan mengedarkan tersebut, maka database, ya, kemudian proyeksi dengan digitalisasi menjadi penting dan memastikan bahwa Bank Indonesia memastikan bahwa rupiah hadir di seluruh NKRI. Demikian Bang Nation. Ya, Pak Marlison mengatakan tadi tujuannya adalah supaya masyarakat dapat menerima rupiah yang berkualitas, begitu. Nah, rupiah yang berkualitas ini yang seperti apa sih sebenarnya Pak Marlison? Ya, rupiah yang berkualitas itu adalah rupiah yang diterima masyarakat dalam kondisi yang layak edar, gitu loh, yang layak edar, sehingga dapat digunakan secara baik di masyarakat. Kita tahu sendiri dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam pendidikannya, di mana perlakuan terhadap rupiah juga sangat beragam antar daerah, sehingga kita masih menemukan, terutama di beberapa daerah-daerah terpencil, yang kualitas uang kita itu yang kita golongkan tidak layak edar. Ada yang lusuh, ada yang lecet, dan segala macam. Nah, ini merupakan tanggung jawab kami, perbankan, dan masyarakat secara keseluruhan, bahwa kami harus mampu menyediakan tidak hanya jumlahnya, tidak hanya nominalnya, tapi kondisi uang harus betul-betul berkualitas dan layak edar. Kira-kira seperti itu, Bang Nation. Ya, Pak Marlison juga mengatakan tadi bahwasanya dengan adanya digitalisasi pengelolaan uang rupiah ini diharapkan juga masyarakat bisa menerima uang rupiah ini sampai di masyarakat dengan aman dan juga berkualitas. Tapi bagaimana proses menjamin ini bisa sampai di masyarakat dengan kondisi yang berkualitas tadi, Pak Marlison? Ya, tadi yang kami sampaikan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kami mampu melakukan pengedaran secara lebih cepat, aman, dan efisien. Disitulah yang kami sampaikan tadi, kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari sisi perbankan. Nah, pada saat semua kebutuhan masyarakat sudah kita penuhi, tahap berikutnya adalah bagaimana kita bersama-sama masyarakat membangun awareness, membangun kesadaran masyarakat untuk dapat memperlakukan, menjaga uang rupiah itu dengan baik dan benar. Nah, disinilah peran edukasi menjadi penting kepada masyarakat bahwa pada saat masyarakat menerima uang rupiah tadi, perlakuan, kemudian menjaga rupiah itu menjadi penting. Dan ini menjadi peran penting kami untuk membangun kesadaran masyarakat untuk cinta, bangga, dan paham rupiah. Sehingga uang kita tetap berkualitas, tetap terjaga kualitasnya di masyarakat. Demikian, Bung Jason. Ya, saya mau ke Bu Susan. Bu Susan, kalau kita melihat ini likuiditas, berbicara soal likuiditas, bagaimana kemudian BCA memastikan kecukupan akan kebutuhan pencairan uang kartal di nasabah dan juga di masyarakat? Ya, ini satu challenge yang sangat menarik buat bank gitu ya. Di satu sisi kita punya tanggung jawab dari Bank Indonesia untuk bisa menyebarkan uang tunai ke masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi di sisi lain sebenarnya uang tunai itu adalah menjadikan satu cost buat bank karena uangnya juga nggak diapa-apain. Nah, jadi kita mencoba melakukan suatu proses engineering atau proses itu menggunakan teknologi juga. Nah, kita menggunakan machine learning, data-data dari kebutuhan nasabah, kebutuhan uang
di setiap kota kita kumpulkan, lalu kita olah, kemudian kita prediksi sebenarnya yang paling optimal di satu tempat itu membutuhkan uang seberapa besar. Dan itu kita lakukan dengan menggunakan teknologi machine learning. Nah, sebelum menggunakan itu, kami juga di BCA mendevelop orang-orangnya supaya bisa menggunakan secara mandiri machine learning itu, sehingga jika ada penyesuaian khusus dari kondisi dari satu lokasi, itu kita bisa langsung adjust terus, sehingga prediksi kita menjadi mendekati akurat, dan sehingga efisiensi penyediaan uang di BCA menjadi optimal tanpa mengurangi ketersediaan uang untuk penyebaran kepada masyarakat. Oke, kalau terkait dengan digitalisasi pengelolaan uang rupiah sendiri di BCA, ini seperti apa Bu yang sudah dilakukan selain dengan teknologi tadi yang sudah disebutkan? Ya, itu menarik ya. Kalau yang tadi tentang penyediaan uang tunainya, tapi digitalisasi itu banyak mesin-mesin baru yang kita lihat di pasaran, yang akhirnya kita coba eksplorasi untuk kita gunakan. Salah satunya yang kita gunakan adalah yang sudah banyak dilakukan adalah ATM-nya untuk setor dan tarik. Dulu ATM hanya untuk tarik ya, sekarang untuk setor juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya memberikan manfaat yang baik buat nasabah, di mana dulu nasabah hanya bisa menyetor uang itu hanya pada jam buka bank, hari Senin sampai hari Jumat, jam 8 sampai jam 3 sore. Tapi dengan adanya mesin CRM ini, nasabah diberikan keleluasaan untuk bisa menyetor uang kapan saja, 24 jam. Dan lokasinya pun lebih mendekat kepada nasabah. Itu menjadi satu keunggulan teknologi yang kita manfaatkan untuk lebih memberikan kenyamanan kepada nasabah-nasabah kita. Di sisi lain, dengan adanya CRM ini, mesin setor tarik ini, juga sebenarnya membuat efisiensi proses kerja di kita. Di mana yang tadinya untuk ATM, setiap uangnya habis, kita harus mengisi kembali. Ya. Tapi kalau sekarang, nasabah yang menyetor akan menyediakan uang untuk nasabah yang akan tarik. Sehingga tugas dari Pak Marlison untuk menyebaran uang itu menjadi semakin ringan dibantu teknologi itu. Ya. Di sisi lain, untuk nasabah yang masih punya banyak denominasi, pecahannya masih bermacam-macam dari hasil dagangnya, ya, dia harus tetap datang ke bank. Tapi tetap kita menyediakan teknologi juga yang kita sebut mesin star teller. Jadi di mana satu nasabah begitu datang akan bertemu dengan teller, tapi di depan teller itu ada satu mesin, ya. Dan satu teller disediakan 2 mesin di sana, sehingga satu teller itu bisa langsung melayani 2 customer, dan itu buat customer menjadi lebih cepat lagi. Ya, lebih mudah, pelayanannya lebih efisien dan juga memberikan kenyamanan juga bagi para nasabah dan juga masyarakat. Nanti saya akan tanya lagi ke Bu Susan dan juga Pak Marlison, kalau digitalisasi sudah dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan juga industri perbankan, bagaimana kita sebagai masyarakat juga dilibatkan untuk bisa menjaga rupiah yang berkualitas? Tadi kita akan bahas, Pak Marlison dan juga Bu Susan, usai jeda, pemirsa yang kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline dan kita langsung bergabung lagi bersama Pak Marlison terkait Pak Marlison dengan upaya digitalisasi pengelolaan uang rupiah yang sudah dilakukan. Walaupun memang kalau kita lihat trennya banyak masyarakat yang sudah mulai menggunakan transaksi non-tunai untuk pembayaran atau kegiatan sehari-hari, tapi juga uang kartal ini masih tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya juga. Nah, pesannya untuk kita sebagai masyarakat yang masih menggunakan dua-duanya baik transaksi tunai maupun juga non-tunai, ini seperti apa sih Pak untuk menjaga rupiah agar kualitasnya tetap terjaga? Terima kasih Bung Jason. Ini pertanyaan menarik dan perlu kita ketahui bersama. Pertama adalah betul pada saat digitalisasi ini kita lakukan, termasuk dalam perbankan yang disampaikan Bu Susan tadi, pada akhirnya adalah bagaimana uang kartal, baik kertas maupun logam yang ada di masyarakat itu tetap terjaga dengan kualitas yang baik. Nah, kami ingin mengajak sedikit kepada pemirsa bahwa dalam Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ditegaskan bahwa rupiah merupakan salah satu alat pembayaran sah di NKRI, sehingga harus dihormati dan dibanggakan oleh warga negara. Nah, sekarang
sekarang alat pembayaran rupiah ini tidak hanya berwujud dalam bentuk uang kertas atau uang logam, tetapi juga berwujud non tunai. Seperti yang sampaikan tadi, ada uang elektronik, ada ATM debit dan sebagainya. Nah, disinilah kami mengajak masyarakat secara bersama-sama. Sebagai warga negara, kita perlu menjaga rupiah, baik yang tunai maupun non tunai, dengan apa? Dengan menanamkan sebuah semangat, value, cinta, bangga, dan paham rupiah. Kita perlu cinta rupiah, kenapa? Kita harus mengenal rupiah dengan baik. Kita merawat rupiah dengan benar. Kita menjaga yang benar, dan kita juga menjaga dari kejahatan-kejahatan uang rupiah palsu. Kemarin kita melihat ada viral TikTok uang, rasanya itu tidak perlu kita lakukan, karena itu sebenarnya menurunkan kewibawaan dan juga menurunkan kehormatan dari rupiah. Kita juga perlu membangun kebanggaan terhadap rupiah. Kenapa? Baik. Rupiah merupakan simbol keutuhan negara, ya, juga alat pembayaran sah. Dan yang penting adalah bahwa masyarakat kita ajak untuk paham rupiah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga kualitas rupiah dengan apa? Dengan cinta, bangga, dan paham rupiah. Demikian, Bung Jason. Ya, saya mau ke Bu Susan menutup apa yang menjadi perbincangan kita dari segmen 1 sampai yang sekarang terkait dengan digitalisasi ini. Sebagai industri perbankan, apa Bu harapannya dengan adanya digitalisasi pengelolaan uang rupiah yang saat ini sedang dilakukan oleh industri, dan juga bagaimana manfaat yang diharapkan bisa dapat dirasakan oleh masyarakat? Ya, apa yang kami lakukan itu sebenarnya baru langkah kecil ke depan untuk melakukan penerapan digitalisasi di peredaran uang rupiah ini gitu ya. Nah, dari sini kami mengharapkan sekali kolaborasi kerjasama antara semua pihak, baik dari regulator Bank Indonesia dalam hal ini Pak Marlison dan tim, juga PJ Pur selaku partner kami dalam perputaran uang, dan juga perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa membantu kami bagaimana caranya untuk membuat masyarakat menjadi lebih asik lagi dan lebih enak lagi dalam menggunakan uang tunai rupiah ini ya Pak Marlisan ya. Cinta uang tunai rupiah gitu ya, dengan bantuan teknologi sehingga kemudahan dan kenyamanan serta keamanan terhadap uang rupiah ini juga kita jaga melalui digitalisasi. Iya, baik, terima kasih Ibu Susanwati, Eksekutif Vice President Divisi Sentral Layanan Perbankan Elektronik PT Bank Sentral Asia TBK sudah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya juga sudah ada Bapak Marlison Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, sudah berbagi bersama kami di Newsline kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Marlison dan juga Ibu Susan. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami di Newsline kali ini. Namun usai headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat, Newsline Bisnis akan hadir dengan sejumlah informasi untuk Anda. Saya Jason Sambo, sampai jumpa.